Kembalikan, ucap Ramos yang tiba-tiba datang. Mau apa kamu sini? Apa urusan kamu dengan bayi ini? Tanya Fedra. Seketika Gladys merasa bingung dengan sikap Ramos. Jangan lakukan hal itu pada Gladys. Bayi itu tidak bersalah. Yang ada nanti kamu terkena hukum pidana atas percobaan pembunuhan, ucap Ramos. Loh, aku benci bayi ini. Dia tidak layak ada di rumah ini. Dan aku sama sekali tidak sudi menganggap bayi ini adalah adikku, ucap Fedra. Iya, ya sudah, kembalikan anakku. Aku mohon Fedra, ucap Gladys. Turun dan akan aku jelaskan, ucap Ramos membentak Fedra yang kala itu masih bersikeras untuk melempar bayi itu dari lantai atas rumahnya. Fedra segera turun. Dia memberikan bayi itu pada Gladys. Jadi ayah dari bayi ini sebenarnya adalah Samir, supir pribadiku, ucap Ramos. Tiba-tiba saja Gladys tercengang dengan ucapan Ramos. Gladys menganggap ucapan Ramos adalah hal yang sangat mengada-ngada. Apa maksud kamu, Ramos? Tanya Gladys. Loh, bukannya waktu itu kamu berhubungan badan dengan supirku di dalam mobil? Aku melihatnya sendiri, ucap Ramos. Cukup. Anak ini adalah anak kandung Tuan Alfredo, tanpa campur tangan siapapun. Lagi pula, aku tidak mengenal laki-laki yang bernama Samir, ucap Gladys sambil membawa bayinya. Aku berharap itu adalah anakku. Maka aku dan Gladys bisa menikah, batin Ramos. Gladys membawa bayinya ke dalam kamar, sedangkan Fedra dan Ramos masih menelaah siapa ayah dari bayi yang dilahirkan Gladys. Jadi, Gladys dan Samir? Tanya Fedra. Iya, aku sempat memergoki mereka dan tahu sendiri kan, kalau perempuan pelacur tetaplah pelacur, tidak akan pernah wanita itu menjadi nyonya, ucap Ramos. Ramos pun pamit pulang. Fedra juga lega mendengar jika bayi itu bukan anak kandung dari ayahnya. Hanya saja Fedra akan terus memisahkan tali pernikahan antara Gladys dan juga Alfredo dengan cara apapun. Di kantor, Ramos memanggil Samir, supir pribadinya. Iya tuan, ucap Samir. Samir tertunduk sambil menghadap sang majikan. Untuk sementara waktu kamu harus mau mengakui kalau bayi yang dilahirkan Gladys adalah anak kamu. Saya mau bersembunyi dengan nama kamu, karena kalau saya ketahuan oleh Alfredo, bisa-bisa kerjasama bisnis antara ayah saya dan Alfredo bisa kacau, ucap Ramos. Tapi tuan, bagaimana kalau nanti terbukti kalau bayi itu bukanlah anak saya? Tanya Samir, gemetar. Ya kamu bersyukur aja, tapi aku berharap dia menjadi istriku dan bayinya adalah anakku, ucap Ramos berharap. Siang itu Gladys menitipkan bayinya pada Berta, karena Gladys harus mengantarkan makanan untuk suaminya. Gladys pergi ditemani oleh supir pribadi Alfredo. Sesaat Gladys pergi, Berta menidurkan bayi Gladys dan menatapnya. Kamu ini bayi yang sangat lucu. Kamu akan hidup bergelimang harta. Kamu gak usah memikirkan masa depan, karena ayahmu adalah seorang yang sangat kaya raya. Tapi kamu dilahirkan dari rahim yang salah. Kamu lahir dari rahim wanita penggoda, batin Berta ketus. Gladys sampai di kantor sambil membawakan masakannya, dengan dress ketat warna merah dan belahan dada yang terbuka. Sayang, aku bawain kamu sup ayam hangat, ucap Gladys. Gladys meletakkan sup itu di meja Alfredo, namun Alfredo tak langsung menyantapnya. Dia malah fokus pada tubuh Gladys yang tambah berisi dan semakin seksi sekali. Gladys didorongnya ke sofa yang ada di ruang kerjanya, dan Alfredo siap menghajarnya berkali-kali di ruangan itu. Namun Gladys menolak dan memberi isyarat bahwa pintu belum sepenuhnya ditutup dan dikunci. Iya, maaf aku lupa, ucap Alfredo. Alfredo langsung mengunci pintu. Tak sabar dia ingin menghantam istri mudanya dengan perkasanya di siang itu. Sudah siap dengan kehadiran anak kedua? Tanya Alfredo. Aku siap. Memangnya kamu mau berapa? Tanya Gladys.
Kalau aku minta berkali-kali, berarti aku ingin anakku ada banyak. Lagi pula anak kita sudah berusia 6 bulan. Sudah waktunya dia punya teman untuk main, ucap Alfredo sambil mencium bibir istri mudanya. Tubuh Gladys yang mulai berisi dipeluknya dengan erat. Ciuman brutal itu diterima Gladys. Tak terlihat raut jijik dari Gladys. Yang ada hanya nafsu dan perasaan suka sama suka. Mereka membuka pakaiannya dan melangsungkan hubungan suami istri di ruangan itu. Lagi dan lagi Gladys tidak bisa mengendalikan suaranya. Apalagi seorang cleaning service yang sedang membersihkan kaca dengan gondola tak sengaja melihat adegan mesum sang bos dengan istri barunya. Ya Tuhan, aku sedang melihat apa? Batin seorang cleaning service. Gladys dan Alfredo pulang ke rumah sekitar pukul 16 sore. Mereka disambut oleh Fedra yang masih saja memasang wajah datar. "Hei nak, sedang apa kamu di sini?" tanya Alfredo. "Pah, kita harus bicara," ucap Fedra. "Iya silakan," jawab Alfredo. "Anak yang dilahirkan oleh Gladys adalah anak dari supir pribadi Ramos yang bernama Samir," ucap Fedra. Alfredo terdiam sambil menoleh ke arah Gladys. Gladys terlihat tak tenang dan gugup sekali. "Tahu dari mana? Dan kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu?" tanya Alfredo. Saat itu Ramos melihat Gladys sedang melayani supir pribadinya di dalam mobil, ucap Fedra. "Kamu yakin?" tanya Alfredo. "Aku yakin sekali. Perempuan yang berasal dari pelacuran pasti akan memperlihatkan wujud aslinya," ucap Fedra. Alfredo mencoba netral, namun pikirannya berubah. Matanya mulai tertuju pada Gladys. Dia mendekati Gladys dan mencengkram pundak Gladys dengan sangat erat. "Apa benar yang dikatakan oleh Fedra?" tanya Alfredo. "Itu tidak benar sayang. Aku hamil saat kamu melepas pengaman itu. Saat kamu merayakan ulang tahunku di kapal pesiar itu," ucap Gladys. "Wow, ternyata benar selama ini. Yang memakai fasilitas kapal pesiar itu adalah kamu. Pah, lihatlah kebohongan," tunjuk Fedra. "Aku gak habis pikir sama kamu Gladys. Jadi selama ini aku merawat dan menjaga bayi dari supir pribadinya Ramos," ucap Alfredo yang mulai merasa kecewa. "Aku sama sekali gak mengenal siapa supir pribadinya. Tolong jangan buat masalah ini semakin rumit," pinta Gladys. "Aku juga sudah daftarkan kalian untuk melakukan tes DNA. Jika hasil tes DNA itu cocok dengan Samir, maka Gladys tidak boleh tinggal di rumah ini," ucap Fedra. "Baiklah kalau begitu. Tapi jika anakku adalah anak kandung Tuan Alfredo, maka kamu harus putus dengan Ramos, karena Ramos bukan lelaki yang baik buat kamu," ucap Gladys. Esoknya Ramos menyiapkan sesuatu untuk diberikan kepada rumah sakit untuk dilakukan tes DNA. Di hadapan Fedra dia memakai nama Samir, padahal sesuatu itu milik Ramos. Dan Alfredo juga menyiapkan untuk diserahkan ke rumah sakit. Beberapa hari berjalan, Alfredo, Fedra, Ramos, dan Samir berkumpul di rumah sakit untuk menunggu pengumuman dari pihak rumah sakit. Apakah hasilnya cocok dengan Alfredo? "Aku yakin hasilnya akan cocok dengan Samir, karena papaku selalu kusiapkan pengaman. Lagian gak mungkin juga kan anak itu adalah anak dari papaku. Asal kamu tahu ya Gladys, aku tidak akan pernah menganggap bayi itu adalah adikku," ucap Fedra. Dokter yang bertugas membacakan hasil tes DNA itu. "Jadi hasil tes DNA-nya adalah," ucap dokter sambil membuka kertas yang dipegangnya. "Ya Tuhan, semoga anak yang aku kandung adalah anak hasil buah cintaku dengan Alfredo," batin Gladys. Jadi hasilnya adalah 99% anak yang bernama Lily. Sampel DNA-nya cocok dengan